Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa kembali berkumpul di majelis kita pada malam hari yang berbahagia kali ini dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, mencoba untuk menjelaskan kitab Salatatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan terakhir ketika kita membahas kitab ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bentuk-bentuk ibadah yang tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana ibadah terakhir yang disebutkan oleh beliau adalah nadar, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa nadar itu adalah seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hukumnya tidak wajib. Ini nadar. Kalau yang mewajibkan sesuatu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hukumnya tidak wajib, maka ini nadar. Dan nadar sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad, dan ada nadar maksiyat. Nadar mutlak ini adalah nadar yang melakukannya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan melaksanakannya hukumnya wajib. Jadi tatkala seorang bernadar mewajibkan untuk dirinya sesuatu untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak wajib tanpa dikaitkan dengan sesuatu apapun. Seperti dia berkata, saya bernadar bulan depan saya akan melakukan sholat malam setiap malam. Ini nadar mutlak. Atau seorang mengatakan
bulan depan saya akan memberi makan fakir miskin. Saya bernadar akan memberi makan fakir miskin. Ini nadar mutlak. Nadar seperti ini adalah nadar yang dicintai oleh Allah Taala, dan menunaikan nadar seperti ini hukumnya wajib. Adapun bentuk yang kedua yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah nadar muqayyad, yaitu nadar yang dikaitkan dengan sesuatu. Ya, nadar dikaitkan dengan sesuatu di mana seorang bernadar untuk melakukan sesuatu untuk Allah Taala dalam perkara yang hukumnya tidak wajib, tapi dikaitkan dengan sesuatu. Contohnya, jika seandainya Allah Taala berikan kesembuhan kepadaku, maka aku akan melakukan salat malam setiap malam selama 1 tahun. Maka nadar ini disebut dengan nadar muqayyad, nadar muqayyad. Atau jika seandainya saya lulus, maka saya akan memberi makan 10 orang fakir miskin. Ini nadar seperti ini adalah nadar muqayyad. Yang hukum bernadar dengan nadar seperti ini hukumnya makruh, dibenci. Kenapa? Karena ada isyarat Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Walaupun tidak sampai pada tingkat haram, akan tapi nadar seperti ini hendaknya dijauhi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Nabi sallallahu mengatakan innahu la ya'ti bi khair. Nadar seperti itu tidaklah mendatangkan kebaikan apapun. Ya, akan tapi kalau sudah diikrarkan nadar yang muqayyad seperti ini, maka hukum melaksanakannya, menunaikannya hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga adalah nadar maksiat. Nadar maksiat di mana seorang bernadar, di mana bentuk nadarnya adalah salah satu di antara bentuk maksiat kepada Allah Taala. Yang nadarnya adalah nadar maksiat. Seperti misalnya bentuk syirikan kepada Allah Taala nadarnya, jika seandainya saya diberikan oleh Allah Taala kesembuhan, maka saya bernadar untuk menyembelih seekor kambing di tempat ini dan ini, yaitu maksudnya tempat-tempat yang dikeramatkan. Maka nadar seperti ini adalah nadar maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man nadara ay ya'si Allah fala ya'si." Nabi sallallahu mengatakan, siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, nadarnya adalah nadar maksiat, maka jangan ia lakukan. Tidak boleh dia lakukan. Jadi nadar maksiat hukumnya haram, nadar dengan nadar seperti itu hukumnya haram, dan melaksanakannya juga hukumnya haram. Dan pembahasan terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa apabila nadar mutlak kita tidak lakukan, atau nadar muqayyad kita tidak lakukan juga, atau nadar yang maksiat yang memang tidak boleh kita lakukan sehingga kita tidak melakukannya, ketiga-tiganya kalau kita tidak melakukannya, kita diwajibkan oleh Allah untuk membayar kafarat. Di mana kita jelaskan kafaratnya adalah kafarat sumpah. Yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "La yu'aqibukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'aqibukum bima aqadtumul ayman, fa kafaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum." Ini pilihan yang pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada mereka. Atau pilihan yang kedua, tahrirur raqabah, membebaskan budak. Atau pilihan yang ketiga, siyam salasati ayyam, dia berpuasa selama 3 hari. Ya, 3 hari. Ini tidak ada aturan imam berurutan atau berurutan, yang penting puasa 3 hari. Ini adalah kafarat sumpah. Karena kita memiliki sumpah kita, maka kita melakukan salah satu di antara 3 perkara yang diperintahkan oleh Allah Taala, atau kita menyelisihi nadar kita, maka kita melakukan salah satu di antara bentuk kafarat sumpah yang disebutkan oleh Allah Taala. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, pembahasan ma'rifatu Ar-Rabb, mengenal Allah Taala
yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada landasan yang kedua. Karena kita telah menyelesaikan yang pertama, ya, landasan yang pertama karena dia 3 landasan. Landasan yang pertama telah kita selesaikan dengan contoh-contohnya, penjelasannya, yaitu mengenal Allah Taala. Sekarang kita akan masuk pada landasan yang kedua, al-aslu tsani, landasan yang kedua, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ma'rifatu dinil Islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Ini salah satu di antara perkara yang wajib untuk kita pelajari, yaitu mengenal Islam. Sebagaimana mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala punya wajib untuk kita pelajari, maka mengenal agama Islam juga punya wajib untuk kita pelajari. Karena mengenal agama Islam juga merupakan salah satu di antara 3 pertanyaan yang akan diajukan di alam barzakh. Ya, 3 pertanyaan yang akan diajukan di alam barzakh tidak lepas dari salah satu di antara 3 atau 3 ini akan ditanyakan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Ini 3 perkara yang akan ditanyakan oleh 2 orang malaikat yang akan diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di padang mahsyar, di alam barzakh. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bisa menjawabnya dengan baik dan benar, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kepada nikmat alam barzakh. Allah akan lapangkan kuburannya sejauh mata memandang kalau dia benar dalam menjawab. Dia mengatakan, tatkala ditanya man rabbuh, siapa Rabbmu, dia menjawab dengan imannya karena dia telah pelajari itu. Dengan dalil-dalilnya dia menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kemudian tatkala ditanya madinu, apa agama, maka dia menjawab dengan keimanan yang sudah dia pelajari dalam kehidupan dunia, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian tatkala ditanya man nabi, siapa nabimu, dan dia sudah pelajari itu dengan baik dalam kehidupan dunia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan agar kuburannya dilapangkan sejauh mata memandang. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan perintahkan untuk dibukakan baginya salah satu di antara pintu surga untuknya, sehingga dia bisa mencium wanginya dan merasakan hawanya. Dan dikatakan kepadanya, ya fulan, sesungguhnya ini adalah tempatmu, yang kau lihat sekarang adalah tempatmu tatkala nanti setelah tegak hari kiamat. Kemudian akan datang kepadanya seorang yang rupanya bagus, harum, baunya harum. Kemudian orang tadi bertanya, siapa engkau? Maka dia mengatakan, aku adalah amalmu saleh, amalmu yang saleh, dan aku akan terus bersamamu sampai hari kebangkitan. Ini dia akan mendapat nikmat seperti ini kalau bisa menjawab 3 pertanyaan yang diajukan yang sedang kita pelajari. Dan kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalilnya. Namun jika seandainya tidak bisa menjawab, tentunya tidak bisa menjawab ini bukan karena hal-hal yang lain, akan tapi karena memang ia tidak mempelajari dengan baik dan ia tidak mengimaninya dengan baik. Ditanya man rabbuh, siapa Rabbmu, dia tidak mengetahuinya karena dia tidak mengimaninya. Dia tidak mempelajarinya dengan baik. Maka malaikat tatkala dia salah di dalam menjawab atau tidak bisa menjawab, maka malaikat akan memukulnya dengan pukulan dari besi yang ia menjerit dengan jeritan yang suaranya akan didengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Kemudian akan dikatakan kepadanya, sempitkan kuburannya sehingga akan sempit, dan remuklah tulang belulangnya. Kemudian dikatakan kepadanya, bukakan untuknya pintu neraka sehingga dia bisa mencium bau neraka dan dia bisa merasakan hawa panasnya api neraka. Sehingga kemudian dikatakan kepadanya, ya fulan, inilah tempatmu nanti setelah tegaknya hari kiamat. Maka dia mengatakan, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat, karena dia tahu tidaklah dia masuk ke dalam perkara yang lebih buruk dari apa yang dia rasakan kecuali setelah tegak hari kiamat. Kemudian datang kepadanya seseorang yang memiliki rupa yang sangat buruk,
dan memiliki bau yang sangat busuk. Kemudian dikatakan, ya fulan, siapa engkau? Maka dia mengatakan, aku adalah amalmu salih, amalmu yang talih, yang buruk, dan aku akan selalu bersamamu sampai hari kiamat. Ini kaum muslimin, keadaan yang akan dialami oleh seorang hamba. Semua kita akan mengalaminya, imma kita pada golongan yang pertama atau pada golongan yang kedua. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka perlu semangat dan keinginan untuk mempelajari 3 landasan utama ini. Mempelajari tentang mengenal Allah Taala, mempelajari tentang pengenalan kita kepada agama kita, agama Islam, dan juga pengenalan kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu tsani, beliau berkata, landasan yang kedua, ma'rifatu dinil Islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, al-Islam, agama Islam ini memiliki 2 makna. Dinul Islam, agama Islam memiliki 2 makna. Ada Islam secara umum, ada Islam secara khusus. Islam secara umum dan Islam secara khusus. Apa yang dimaksud dengan Islam secara umum? Islam secara umum, para ulama mengatakan al-Islam alladhi khutiba bihi jami'un nas min ladun Adama ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha. Islam secara umum tadi adalah Islam yang semua manusia dari Adam alaihi salatu wassalam sampai akhir manusia diperintahkan untuk menganut Islam itu, yang artinya secara umum adalah menyerahkan diri kepada Allah. Ini Islam secara umum, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Taala. Makanya kalau kita perhatikan semua agama para nabi, dari Adam, kemudian Nuh alaihi salatu wassalam, Ibrahim, Musa, Isa, Hud, Saleh, semuanya sama. Sampai agama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga sama. Yaitu kesamaan dalam Islam yang umum ini. Semua agama mengajak manusia untuk menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Taala. Makanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu disebut muslim. Menyerahkan dirinya kepada Allah. Begitu juga Nabi Nuh, begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Allah Taala membantah bagian orang-orang Yahudi dan sebagian orang-orang Nasrani yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dari kelompok mereka. Apa kata Allah Taala? Apa kata Allah Taala membantah klaim mereka yang mengatakan bahwa Ibrahim itu dari golongan mereka? Allah mengatakan, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Allah mengatakan, Allah Taala membantah anggapan sebahagian dari kalangan orang-orang Yahudi maupun dari kalangan orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan Ibrahim itu bahagian mereka. Ibrahim itu agamanya adalah Yahudi, dan Ibrahim sebagian mengatakan Ibrahim agamanya adalah Nasrani. Maka Allah mengatakan, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukanlah menganut agama Yahudi dan bukan pula menganut agama Nasrani. Walakin, akan tapi Nabi Ibrahim kana hanifan muslimah. Beliau adalah seorang yang lurus keyakinannya dan seorang yang muslim. Ini Islam secara umum yang menyerahkan diri yang kepada Allah. Karenanya kita lihat ungkapan-ungkapan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa ana awwalul muslimin. Aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan dirinya kepada Allah. Lihat ungkapan Nabi Lut, lihat ungkapan nabi yang lain. Semuanya menyatakan bahwasanya mereka muslim, yaitu orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Taala. Ini Islam secara umum. Maka kalau ditanya, apakah agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam agama Islam?
Maka jawabannya ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam adalah Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh apakah agama Islam? Ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam apakah agama Islam? Jawabannya iya. Apakah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam agamanya adalah agama Islam? Jawabannya iya. Yaitu ajakan untuk menyerahkan diri pemeluknya kepada siapa? Kepada Allah Taala. Ini khani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Maka disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat. Kami para nabi saudara seibu lain ayah. Saudara seibu lain ayah. Di mana maksud daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW bahwa usul dasar keyakinan yang kami mengajak manusia untuk meyakininya dan memeluknya itu semua kami sama, yaitu harus menyerahkan diri kepada Allah Taala. Tapi yang berbeda antara kami, antara satu dengan yang lain dalam syariat. Ini maksudnya. Jadi penyerahan diri, ajakan untuk menyerahkan diri kepada Allah antara satu nabi dengan nabi yang lain sama. Yang berbeda adalah syariat. Maka kita lihat perbedaan syariat banyak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, syariat kita dengan syariat Nabi Musa alaihi wasallam. Jadi banyak perbedaan apa? Syariat, tapi dalam keyakinan sama. Coba lihat dalam ayat yang Allah Taala telah ceritakan burung hudhud, di mana Allah Taala menceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam tatkala mengecek bala tentaranya, kiranya salah satu di antara burung tidak terlihat, yaitu burung hudhud. Ini salah satu di antara burung yang tidak boleh dibunuh. Ya, burung hudhud ini salah satu di antara burung yang tidak boleh dibunuh. Jadi kalau kamu suka nembak, suka memburu, maka burung hudhud harus selamat dari buruan kita. Ya, Nabi sallallahu katakan tidak boleh burung hudhud dibunuh, tidak boleh. Apa itu burung hudhud? Cari aja sendiri. Ya. Nah, bukan berbur. Bukan. Baik, Nabi kita yang mulia Allah Taala menceritakan bahwa tatkala burung ini tidak kelihatan, kiranya burung ini sedang pergi satu daerah dan melihat adanya satu kota yang dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Bilqis, yang subhanallah burung tadi datang kepada Sulaiman kemudian mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati kaum ini yang dipimpin oleh Ratu Bilqis ini, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku dapati wahai Sulaiman, ini kata burung tadi. Aku dapati ya wahai raja, wahai Nabi Allah, aku dapati ini putri bersama dengan masyarakatnya yasjuduna lisyams. Mereka mengibadati matahari selain Allah. Jadi mereka melakukan kesyirikan, yasjuduna lisyams min dunillah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan menjadikan perbuatan buruk yang mereka lakukan ini menjadi indah. Ini kata Hudhud. Jadi buruk tahu ini syirik. Tapi syaitan memperindah perbuatan mereka sehingga mereka menganggap itu bukan kesalahan, bukan dosa, bukan kesyirikan. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Gara-gara dihiasi oleh syaitan, maka akhirnya hiasan itu menghalangi mereka daripada jalan Allah sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Apa kata Hudhud setelahnya? Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh. Kenapa mereka tidak mau sujud kepada Allah yang telah mengeluarkan segala perkara di atas alam semesta ini? Yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan mengetahui segala perkara yang disembunyikan, segala perkara yang ditampakkan. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Kemudian dia mengatakan, dan dia Allah ini adalah Rabb yang memiliki singgasana yang maha agung subhanahu jalla wa ala. Jadi ini memang keyakinan yang dianut oleh Nabi Sulaiman dan
orang-orang, masyarakat, umat yang beriman dengan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi semua agama para nabi sama dalam bab ini. Menyerahkan diri kepada Allah, tidak melarang dari kesyirikan, dan memerintahkan hanya beribadah kepada siapa? Hanya kepada sama. Ini Islam secara apa? Secara umum. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Al-Quran, di kisah-kisah para nabi tatkala mereka berdakwah, ungkapan mereka itu sama semua. Ungkapan mereka sama. Ubudullah, ibadatilah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu la ilaha illallah sebenarnya. Apa kata Nabi Hud kepada kaumnya? Ubudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadatilah Allah semata. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Ubudullah, ma lakum min ilahin ghairuh." Ibadatilah Allah. Kalian tidak memiliki sembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Begitu juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam, begitu juga Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Jadi dalam bab ini sama antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kita coba cek Al-Quran, lihatlah kisah-kisah para nabi tatkala berdakwah, maka yang mereka sampaikan itu apa? Tentang ini. Islam secara umum ini semuanya sama, keyakinan mengajak orang untuk hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa? Kesyirikan. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Karena kenapa sama? Karena memang pangkalnya sama, yaitu dari siapa? Dari Allah Taala. Kalau pangkalnya sama, ujungnya sama, pasti sama. Tapi kalau pangkalnya beda, pasti beda. Baik dari sisi positif atau negatif. Contoh yang ini kebaikan, asalnya sama-sama. Tapi kalau yang dari sisi keburukan, kalau memang asalnya dari satu pintu, maka biasanya ucapannya juga sama. Perhatikan juga dalam Al-Quran, setiap umat yang menentang dakwah para nabi dan rasul, bantahan mereka dari dulu sampai zaman Muhammad SAW berdakwah sama, bantahannya sama. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala mengajak Fir'aun untuk beriman, apa kata Fir'aun kepada Nabi Musa? "Fama balu qurunil ula." Lalu kalau seandainya kau benar ini, yang kau sampaikan yang Musa benar, bagaimana dengan generasi-generasi sebelum kau? Semua mereka salah apa? Nah, itu kata siapa? Fir'aun. Itu kata Fir'aun. Kemudian tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk kembali kepada tauhid, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Tatkala dikatakan kepada mereka, ayolah kembali mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Taala, maka mereka mengatakan hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukup bagi kami hanya mengikuti apa-apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang tua kami. Sama, kenapa? Asalnya juga sama. Subhanallah, Raja Habasyah yang beragama Nasrani itu, tatkala dibacakan kepadanya surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibacakan surat Maryam. Padahal kalau dari sisi keyakinan antara keyakinan Nasrani dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Maryam itu bertolak belakang, tapi raja ini masih memegang keyakinan yang murni. Maka tatkala dibacakan sampai selesai, sampai titik pembahasan tentang masalah Isa dan ibundanya Maryam alaihi wassalatu wassalam, maka raja mengatakan, menusukkan atau menancapkan tongkatnya ke lantai, kemudian mengatakan, sesungguhnya yang engkau bacakan tadi wahai Ja'far dengan yang disampaikan oleh Isa la yakhruju min mishkatin wahidah, keduanya keluar dari satu jendela yang sama. Yang kau baca ini dengan yang disampaikan oleh Nabi Isa yang saya ketahui dan saya pelajari, la yakhruju min mishkatin wahidah, keluar dari satu lubang yang sama, keluar dari satu jendela yang sama. Jadi dasarnya sama, yaitu dari Allah Taala. Ini Islam secara apa?
Adapun yang kita ingin bahas di sini bukan Islam secara umum, karena Islam secara umum sudah berakhir dengan diutusnya Muhammad SAW. Maka setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak ada Islam kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini Islam secara khusus. Setelah munculnya Rasulullah SAW, setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka Islam hanya terbatas pada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Agama yang lain disebut Islam, nggak? Agama Islam tidak? Hah? Enggak? Iya atau enggak? Benar nih? Hah? Tidak ya? Iya. Jadi kalau seandainya adalah salah satu di antara agama mereka masih berpegang dengan yang murni yang ditinggalkan oleh Nabi mereka, apakah mereka masih dikatakan Islam? Tidak. Yakin tidak. Islam setelah diutus Rasulullah adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu agama yang kita anut, agama Islam. Ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi setelah diutusnya Rasulullah SAW, dan ini nikmat besar, diutusnya Rasulullah nikmat besar karena beliau adalah penutup para nabi yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh sebagian agama lain. Kan tidak asing bagi kita bagaimana orang-orang Yahudi di Madinah itu memang nunggu kedatangan siapa? Munculnya Rasulullah atau diutusnya Rasulullah SAW. Sudah memang mereka tunggu karena sudah masanya. Sudah sangat jauh kenabian Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga ini memang sudah masanya, apalagi mereka baca Taurat, mereka tahu ini sudah masanya. Namun sebelumnya mereka menyangka bahwa Muhammad itu atau Nabi akhir zaman itu dari orang Yahud atau Bani Israel, anak-anak Israel, itu anak Yakub alaihi salatu wassalam. Karena memang tidak ada seorang Nabi pun setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus, kecuali semua dari keturunannya, yaitu dari keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Semuanya, sampai Musa, semuanya dari keturunan Yakub. Daud, Sulaiman, semuanya dari keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Dan qadar Allah tabaraka taala ingin memuliakan keturunan Ibrahim yang lain, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah pilih Nabi akhir zaman, Nabi penutup semua para Nabi dari keturunan Ismail. Sehingga orang Yahudi, walaupun mereka tahu itu memang Nabi, tapi karena dengki iri mereka, kenapa Nabi itu dari kalangan bangsa Arab? Ya, padahal sebenarnya Nabi Ismail itu bukan asalnya. Kalau kita mau lihat nasab aslinya, bangsa Arab nggak sebenarnya dia? Bukan. Ya. Beliau itu ya memang Bani Israel ya, anak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian ibunya dari Mesir. Ya. Disebut juga akhirnya dengan Arab Musta'ribah, yaitu Arab yang memang dianggap Arab akhirnya. Dianggap Arab. Jadi orang Yahudi tahu ini betul-betul Nabi, tapi karena mereka sangka sebelumnya Nabi itu dari kalangan mereka, akhirnya mereka tidak mau beriman. Sehingga Allah Taala telah menyebutkan kedengkian mereka, membunuhkan mereka dengan firman-Nya, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Sebenarnya mereka tahu Muhammad itu adalah Nabi, sebagaimana mereka tahu kalau anak mereka itu adalah anak mereka sebenarnya. Tapi mereka tidak mau beriman. Jadi diutusnya Rasulullah SAW adalah nikmat besar kepada alam semesta ini. Alhamdulillah, walaupun jarak diutusnya Rasulullah dengan kita sangat jauh, ya, masanya sangat jauh, kemudian jarak tempat juga jauh, kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini nikmat besar. Apa kata Rasulullah SAW dalam banyak riwayat bahwa la yadkhulul jannah illa nafsun muslim. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa muslim, kecuali jiwa yang muslim, jiwa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, baik secara umum pada zaman dahulu maupun secara khusus setelah diutusnya siapa? Rasulullah SAW.
maka iman besar. Jadi kalau kita muslim, ini merupakan modal awal untuk masuk ke surga. Ini modal awal, maka syukuri. Syukur. Jangan pernah Islam yang sudah kokoh di hati kita ini hilang dari dada kita. Karena kalau seandainya hilang, maka jaminan awal untuk masuk surga hilang. Tapi kalau masih ada dia, sekalipun mungkin kita banyak melakukan maksiat, pelanggaran selama dia bukan syirik besar dan sebagainya, atau kekafiran dan sebagainya, banyak maksiat. Tapi insya Allah kalau yang namanya Islamnya masih ada, Allah Taala tetap akan memasukkan kita akhirnya nanti ke dalam surga. Jadi Islam secara khusus ini adalah Islam yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi yang akan kita bahas ini adalah Islam yang khusus, Islam yang akhirnya menjadi nama bagi satu agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa definisi Islam ini? Nah, beliau sebutkan definisinya, ta'rifnya. Kan kita ini mengenal Islam itu apa sebenarnya? Ya. Selama ini mungkin kita belum kenal Islam itu apa. Ya, Islam itu ya Islam itu apa? Kalau dengar adzan datang ke masjid kan itu ya Islam. Lalu kalau dengar adzan ke masjid ya enggak Islam. Nah, kan banyak orang seperti itu kadang-kadang. Islam itu apa? Ya Islam itu ya kalau perempuannya pakai jilbab. Kan gitu. Islam itu apa? Islam itu ya tidak berdusta. Ya, jadi ini kita akan berikan definisi Islam yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Kita akan kenal Islam ini. Karena sebagaimana pada pertemuan yang lalu kadang-kala terkadang kita tidak kenal agama kita. Kita kadang-kala tanpa kita sadari masuk ke barisan orang-orang yang membenci agama ini tanpa kita sadari. Karena enggak kenal. Kalau orang yang tidak memeluk Islam membenci orang-orang yang tadi yang belajar Islam untuk menyerang Islam, maklum kita kan memang mereka hukum asalnya bukan muslim. Orang-orang kafir menyerang Islam. Ini orang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tapi menyerang Islam. Merendahkan hukum Islam, menyudutkan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa dia tidak kenal Islam itu bagaimana sebenarnya. Maka harus kenali Islam, harus kita pelajari, harus kita kenali Islam. Ya, makanya coba lihat Bilal bin Rabah setelah masuk Islam, apapun yang dilakukan pada dirinya tetap dia nggak mau keluar dari Islam. Luar biasa. Karena memang dia kenal benar. Nah, kalau kita sekarang belum tentu ya, belum tentu. Khabbab bin Arat disiksa, belum disiksa. Dan pegang besi merah diletakkan di punggungnya tanpa ada kain apapun, diletakkan sampai dinginnya itu karena air-air yang keluar dari tubuh beliau. Tapi itu pun masih tetap bertahan dari Islam karena mereka kenal Islam itu apa sebenarnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sang ibu tahu bahwa ini anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Maka sang ibu tatkala mendengar anaknya sudah masuk ke agama Muhammad, dia mengatakan, "Anakku, ibu tidak akan pernah makan, tidak akan pernah minum, tidak akan pernah mandi sampai mati kecuali apabila engkau ingkar dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ini ancaman ibunya. Hari pertama, ibunya tidak makan dan tidak minum, lemas, mulai lemas. Hari kedua juga tambah, hari ketiga tambah. Tidak ada pilihan bagi saat kecuali menjelaskan azam hatinya berpegang teguh dengan Islam. Dia datang kepada dia, "Ummah, wahai ibu, makan dan minumlah engkau. Makan dan minumlah demi Allah. Jika seandainya kau punya 100 nyawa, jika seandainya kau punya 100 nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu dari jasadmu, satu persatu keluar dari jasadmu, dengan paksaan agar aku keluar dari agama Muhammad, maka sampai nyawa yang ke-100 pun keluar, saya tidak akan keluar dari agama Muhammad. Sekarang ibu, silakan ibu pilih, mau makan, mau minum, mau tidak mandi, terserah atau terserah." Akhirnya ibunya tahu ini anak punya tekad kuat. Akhirnya ibunya boleh makan dan minum, karena dia kenal Islam itu bagaimana. Kalau kita belum kenal Islam itu apa, yang dibawa oleh Rasulullah itu apa, sehingga kecintaan kita kepada Islam itu kadang-kadang tidak terlalu kuat, hanya sekedar zohir-zohirnya saja.
oh Islam, semangat Islam, marah pada Islam, tapi kita nggak tahu. Maka kita akan belajar tentang definisi daripada Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini kaum muslimin, wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Berapa menit? Satu. Oh, satu habis. Yang baik, kita cukupkan lah ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita berdoa kepada Allah Taala kiranya apa yang kita sampaikan menambah wawasan kita dan menambah semangat kita beribadah kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.